Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul pada kegiatan yaitu seminar proposal ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dina Maharani selaku moderator pada kegiatan seminar siang hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemaparan Saudari Agustina Putri. Kepada Saudari Agustina Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan proposal saya di mana judulnya yaitu deteksi plagiarisme pada tugas mahasiswa teknik menggunakan Indo-Berwet dan metode cross encoder dengan studi kasus pada Fakultas Teknik Universitas Lampung. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Agustina Putri, MPM 23150612129. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal saya, di mana plagiarisme di kampus bukan hanya copy paste, di mana parafrase hanya mencantumkan sumber juga termasuk plagiarisme dan lebih sulit dideteksi karena kalimat sudah diubah. Kemudian yang kedua, metode konvensional sangat terbatas, di mana metode tradisional hanya membandingkan kemiripan kata sehingga kurang efektif mendeteksi parafrase. Nah, yang ketiga yaitu berunggul memahami makna teks, di mana model BERT dapat memahami konteks dan hubungan antar teks sehingga lebih baik dalam mendeteksi kemiripan makna. Kemudian yang keempat, Indo-Berwet dirancang khusus untuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa semi-formal mahasiswa teknik di Universitas Lampung. Nah, yang kelima yaitu cross encoder lebih akurat, di mana cross encoder ini akan membandingkan dua teks secara bersamaan sehingga menghasilkan deteksi kemiripan yang lebih akurat. Nah, adapun rumusan masalah pada proposal saya adalah yang pertama, bagaimana menyusun kerangka fine tuning Indo-Berwet dengan mekanisme cross encoder untuk mengukur kemiripan makna tes teknik. Kemudian yang kedua, seberapa tinggi akurasi model dibandingkan Indo-Berwet, B-encoder, dan TF-IDF pada metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian yang ketiga, sejauh mana model dapat mengenali berbagai teknik parafrase manual, membalikan struktur, pemotongan kalimat, dan pergeseran sudut pandang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian saya. Yang pertama yaitu membuat prototipe model Indo-Berwet cross encoder yang mampu memprediksi kemiripan makna tes tugas teknik. Kemudian yang kedua, mengukur dan membandingkan performa model dan baseline yaitu TF-IDF B-encoder dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis efektivitas model dalam mendeteksi ragam teknik parafrase manual mahasiswa teknik Universitas Lampung. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan teori, di mana di sini terdapat arsitektur model Indo-Berwet, di mana Indo-Berwet ini adalah model yang merupakan varian BERT yang dikembangkan khusus untuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa semi-formal dan campuran bahasa Inggris yang sangat umum digunakan oleh tugas mahasiswa di Universitas Lampung. Indo-Berwet ini juga tahan terhadap noise tekstual seperti typo dan inkonsistensi penulisan yang menjadikannya sangat cocok untuk konteks akademik informal. Nah, adapun arsitektur dari model Indo-Berwet ini adalah yang pertama itu input teks bahasa Indonesia, kemudian akan memberikan BERT tokenizer dengan maksimal 56 token. Kemudian terdapat 12 transformer encoder layer. Kemudian yang keempat yaitu multi-hit self-extension dengan 12 hit dan 768 dip. Kemudian terdapat feed forward network dan outputnya yaitu representasi semantik teks. Adapun keunggulan dari Indo-Berwet ini adalah kosakata semi-formal, di mana dia akan menangani singkatan dan istilah tidak baku, kemudian mendukung bahasa campuran. Kemudian yang kedua yaitu kode mixing Indonesia dan Inggris, di mana dia akan memahami campuran bahasa Indonesia dan Inggris dan sangat cocok untuk istilah teknis dan akademik. Kemudian yang ketiga yaitu tahan noise tekstual, di mana toleran terhadap kesalahan penulisan serta tetap akurat, mesti kapitalisasi
dan tanda baca tidak konsisten. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan B-encoder dan cross encoder, di mana B-encoder ini teks A digabungkan dengan teks B akan menghasilkan embedding A dan B. Kemudian akan diukur skor kemiripannya. Adapun kelemahan dari B-encoder ini adalah tidak ada interaksi langsung antar token kedua teks, serta makna ataupun konteks halus dapat terlewat. Kemudian yang kedua yaitu cross encoder, di mana cross encoder ini memproses kedua teks sekaligus dalam satu input berformat CLS teks A set dan teks B set. Ini akan memungkinkan mekanisme attention bekerja langsung di antara token dari kedua teks secara bersamaan, sehingga hubungan makna yang lebih dalam bisa ditangkap lebih jauh dan lebih akurat. Di mana keunggulan dari cross encoder ini adalah yang pertama, attention bekerja langsung antar token kedua teks. Yang kedua, hubungan makna lebih akurat. Yang ketiga, konteks antar kalimat lebih mudah dipahami. Adapun tinjauan pustakanya yang saya gunakan pada proposal saya ini adalah yang pertama yaitu Kartika et al. 2023, di mana dia itu menggunakan pendekatan fine-tuned in the word dan data augmentation, di mana dia menggunakan pendekatan akurasi parafrase yang signifikan, di mana dia akan menghasilkan B-encoder bukan cross. Nah, yang kedua yaitu Dila pada tahun 2026, yaitu menggunakan pendekatan triple loss dan SBR paraphrase, di mana dia itu menggunakan kata kunci akurasi 92%, F1 0,92 dengan gap bukan domain teknik. Kemudian yang ketiga Wibowo et al. 2024, di mana dia menggunakan pendekatan multi encoder LSNTN plus task format TF-IDF, di mana dia hasil kuncinya F1 score 77,22%. Kemudian terdapat gapnya itu belum spesifik BI. Nah, yang keempat yaitu Reimers dan Burevich tahun 2019, di mana dia itu menggunakan pendekatan Sanders-Bird dengan hasil kuncinya itu dasar BI encoder lawan cross encoder dengan gapnya itu dasar literatur. Adapun kerangka pemikiran ataupun timeline dari penulisan proposal ini adalah di mana aku menggunakan lokasinya itu di Teknik Elektro T Unila. Untuk waktunya yaitu dari bulan Juni 2026 sampai September 2026, yaitu 4 bulan. Nah, adapun alat dan bahan pada penelitian saya adalah yang pertama yaitu hardware, di mana dia itu menggunakan laptop AMD Ryzen 5 dengan RAM 16GB dan SSD 512 dengan menggunakan GPU Nvidia T4 Google Colab. Kemudian yang kedua yaitu software dan firmware, di mana saya menggunakan Python 3.10, Python ataupun Hugging Face Transport, kemudian Visual Studio Code. Kemudian library pendukungnya yaitu Pandas, NumPy, Sklearn, Matplotlib ataupun visualisasi, dan Gradio sebagai interface. Kemudian untuk datasetnya saya menggunakan Indonesian Paraphrase Detection dataset ataupun Hugging Face, serta jumlah datanya itu 5.811 pasangan kalimat. Dengan datasetnya itu tugas mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung. Nah, adapun tahapan penelitian ataupun DSLM adalah yang pertama, identifikasi masalah, di mana mengidentifikasi permasalahan plagiarisme parafrase melalui studi literatur dan gap analisis. Yang kedua, definisi tujuan, di mana menentukan target penelitian, yaitu membangun sistem dengan akurasi dan F1 score yang tinggi. Nah, yang ketiga, desain artefak, di mana merancang sistem deteksi plagiarisme menggunakan interpret dan cross encoder. Nah, yang keempat yaitu demonstrasi, di mana mengimplementasikan prototipe dan menguji sistem menggunakan Gradio. Nah, yang kelima evaluasi, di mana mengukur performa sistem menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score beserta menganalisis kesalahan yang terjadi. Nah,
Metode konfigurasi modelnya itu menggunakan pentoning di mana associated close encodernya ini. Kemudian parameter pentoningnya itu running rate dengan 2x sampai 5, bed size-nya 16, epoxnya 5, dengan optimizernya itu ada 4. Lanjut, kemudian ada ringkasan kontribusinya di mana model baru itu Indoor-Berwick close encoder untuk deteksi parallelisme per fase. Kemudian domain spesifiknya yaitu teks teknik berbahasa Indonesia seperti fisika, matematika ataupun algoritma. Kemudian evaluasi komprehensif di mana menggunakan ACC, precision, recall, F1, AUC, ROTS, dan TDIF. Kemudian prototipe yaitu antarmuka gradio untuk pengujian interaktif dosen dan pengelola akademik. Nah, adapun kesimpulannya adalah yang pertama itu parallelisme per fase tidak dapat dideteksi di dalam metode konvensional. TDIF dan gram gagal menangkap perubahan makna. Dibutuhkan pendekatan berbasis semantik. Kemudian yang kedua, Indoor-Berwick close encoder adalah solusi yang tepat, di mana dua teks diproses sekaligus sehingga attention antar token bekerja langsung serta hasil interaksi lebih akurat. Nah, yang ketiga, target KPI dengan akurasi lebih dari 88%, F1 score dengan lebih dari 0,85 dan AUC ROTS lebih dari 0,9. Dievaluasi pada dataset per frase, tugas mahasiswa FT Unila dengan perbandingan dan baseline. Segitulah presentasi dari saya. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan maupun kekurangan selama saya memandu jalannya seminar. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.